Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudaraku kekasih. Ya saya pikir saya nggak ada jadwal lagi. Sampai minggu kemarin kaget juga, rupanya ada satu jadwal yang harus saya selesaikan begitu ya. Dan sempat tegang karena waktunya mepet. Cuman Tuhan kasih hikmat dan ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita sama-sama ya. 1 tahun yang lalu saya sampaikan tentang your timing down. Ya. Waktu kehendak Tuhan dinyatakan, jadilah kehendak Tuhan. Dan malam hari ini saya rindu berbagi tentang bagaimana ketaatan sampai akhir. Ya. Taat sampai ke akhir itu bukan perkara yang mudah. Ya. Suatu kepercayaan, satu hal yang begitu mahal untuk bicara ketaatan. Bapak Ibu saudaraku, suatu ketika ya, kalau saya boleh membayangkan ya, karena kemarin Sabtu malam sampai hari Minggu sampai Senin pagi saya sempat nggak bisa beraktivitas dengan baik. Saya pikir saya nggak mungkin bisa menyelesaikan persiapan ini ya. Saya temukan satu ayat yang begitu luar biasa, ini yang disampaikan Tuhan Yesus rupanya ya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya ini ada di surat Matius, ya Injil Matius. Bapak saudaraku, Tuhan Yesus tahu waktunya sudah akan tiba, waktunya akan terjadi, dan itu sudah dirancangkan oleh Allah. Ya, waktunya tidak lama lagi, 2 hari lagi, sama kan? Saya nggak nyangka juga kan, ini Rabu, besok Kamis, Jumat. Ya, 2 hari lagi anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, Bapak Ibu saudaraku, kita akan baca sama-sama ya. Satu nats perikopnya di Markus 14. Ini akan memberi gambaran kepada kita seperti apa yang terjadi pada Tuhan Yesus malam terakhir ketika beliau berdoa di Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani tempat beliau rutin berdoa hampir tiap malam ya, bahkan beliau sediakan waktu untuk berdoa sendiri. Kali ini dia maunya ditemenin, nggak mau sendirian lagi ya. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Baca Alkitabnya masing-masing, saya nggak siapkan ayatnya. Saya akan baca ayat 32, Bapak Ibu Saudaraku bisa ayat 33 seterusnya sampai ayat ke-42 ya. Di Taman Getsemani judulnya ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah sangat berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Iya, Bapak Ibu saudaraku, menarik sekali ya. Jadi Tuhan Yesus kali ini maunya berdoa ditemenin 3 murid yang dalam ring satunya dia ya. Ya, ditemenin, semua berjaga, jangan ada yang tidur. Tapi yang terjadi adalah enggak, mereka tidur semua.
Dan Tuhan Yesus tetap setia melakukan doa. Kali ini sungguh apa yang dialami Tuhan Yesus, begitu tekanan yang harus dia hadapi menjelang waktu 2 hari menjelang Paskah saat itu ya. Hingga dia selalu berkata, bagimu Bapa segala sesuatu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Dan kamu bisa lakukan segalanya. Bahkan cawan itu harus lalu dariku, itu engkau akan mungkin. Tapi bukan aku yang mau, tetapi kehendak Bapa saja. Ya. Nah, kisah Kristus di malam saat ia akan diserahkan, ya, itu sangat dalam kondisi kemerosotan mental yang sangat dalam. Ya, Tuhan Yesus sangat lemah, dia takut, dia gentar. Ingat kisahnya, Tuhan Yesus punya saudara sepupu, Yohanes Pembaptis, ya, lahir tidak berjauhan, punya karunia yang luar biasa, sama-sama mengabarkan Injil Kerajaan Allah, bertobatlah, bertobatlah, betul? Ya, dua-dua dianggap sebagai Elia yang datang kemudian, ya kan? Yohanes disebut nabi. Ya, bahkan penguasa saat itu sangat kagum, sangat segan. Herodes Antipas. Ya, dia penguasa dan melihat kegerakan yang dibuat oleh Yohanes. Ini suatu hal yang berbahaya buat pemerintahan. Ya, dia tangkap Yohanes sampai satu hari karena Herodes bikin kesalahan, ya. Dia katakan apa? Bahwa engkau tidak halal mengambil Herodias menjadi istrimu. Itu jadi akar masalah. Jadi semua orang gak suka, terutama penguasa saat itu ya. Nah, satu ketika ulang tahun Herodes, dia katakan kepada anaknya, apa yang kamu mau untuk aku serahkan? Bahkan separuh kerajaanku akan aku kasih kekuasaan ini. Nah, rupanya anak perempuan ini dihasut oleh Herodias, ibunya. Minta bapakmu kepala Yohanes Pembaptis. Wah, ya. Nazar yang keliru ya dari seorang Herodes. Dan akhirnya itu dilakukan, diserahkan itu. Berita kematian Yohanes Pembaptis ini rupanya menggoncang juga mental Tuhan Yesus. Ya, suatu kematian itu menggoncang sesuatu. Bahkan pribadi-pribadi ada saya rasa yang saat ini kadang-kadang takut menghadapi kematian. Ada di antara kita? Mungkin ada. Ya. Saya temui beberapa teman juga gitu. Saya nggak siap mati karena hidup saya nggak benar, ya kan? Satu hal, ketika Yohanes mati, Tuhan Yesus tergoncang, tapi pelayanan tetap harus berjalan, ya. Tuhan Yesus semakin namanya tersebar, ya kan? Ingat, Tuhan Yohanes pernah dikatakan, engkaukah Mesias itu, ya kan? Yohanes katakan apa? Bukan, aku bukan Mesias. Tapi yang akan datang kemudian, dialah Mesias itu. Dia yang harus semakin besar, sementara aku harus semakin berkurang, semakin kecil. Beliau katakan seperti itu. Sepeninggalan Yohanes setelah meninggal, wafat, Herodes menganggap Yesus itu Yohanes. Wah, bukankah dia Yohanes? Bukan dong. Masa dia inkarnasi? Ya, rupanya kuasa yang Tuhan Allah kasih kepada kepada Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu sangat luar biasa hingga memberi kegerakan-kegerakan yang luar biasa. Nah, teman-teman, Bapak Saudaraku, soal kematian bukan hal yang sepele ya. Rupanya ini menggoncang Tuhan Yesus di malam menjelang dia akan diserahkan. Ya, diserahkan dengan sebuah ciuman pengkhianatan Yudas, ya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menjalaninya? Ada 3 hal yang buat saya begitu luar biasa dari sebuah ketaatan. Ya, Tuhan Yesus menjalaninya dengan sebuah ketaatan. Ketaatan itu apa sih? Ya, taat itu sederhana. Tadi pujiannya nanti sangat mendukung Pak Yusuf. Terima kasih ya. Ketaatan itu berakar dari kata taat. Ya, suatu kepatuhan, ketundukan, obedience. Sulit rasanya ya. Bahkan namanya kita manusia, jiwa pemberontakannya sangat luar biasa. Ya, nggak usah jauh-jauh.
Di lingkungan keluarga aja kadang-kadang kita sulit. Kita merasa lebih. Bahkan yang anak yang lebih junior merasa, oh aku lebih bisa. Oh saya lebih mampu. Ya sulit. Kadang-kadang saya juga mengatur pekerja nggak gampang. Mau jalan sendiri tapi keliru. Ya, ini fatal. Suatu kepatuhan, ketundukan diri, bahkan di lingkungan rohani pun banyak terjadi. Ya, Pastor Enoch pasti punya banyak pengalaman. Ya, ini jadi masalah rupanya. Satu ketaatan, kepatuhan, ya kan, patuh bayar pajak, betul. Tapi muncul kegerakan kan, jangan bayar pajak karena peristiwa yang terjadi. Ya, ini salah. Rupanya kepatuhan, ketaatan itu menjadi nilai yang sulit untuk direalisasi. Ya, yang kedua, ketaatan, taat itu menggambarkan suatu kesetiaan. Ya, kesetiaan, sesuatu yang murni, pure, tidak ada kecurangan di sana. Fair, berlaku adil seperti itu ya. Nah, pujian tadi kan luar biasa banget. Kau tunjukkan kasih setiamu kepadaku. Bapa lo ini, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kesetiaan Tuhan itu sepanjang abad gak pernah pudar, gak pernah luntur. Sekalipun manusia berbuat dosa. Betul? Luar biasa. Yang ketiga, itu bicara tentang kesalehan. Kalau kesalehan mungkin di antara kita saleh semua ya. Malam hari ini hadir di persekutuan doa malam. Ya, itu penanda. Ya, rajin, tekun, itu penanda. Seseorang bisa dikatakan punya ketaatan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama saya mau sampaikan, ketaatan itu dari Tuhan Yesus menandakan beliau takut terhadap Allah. Ya. Nah, takdir manusia siapa yang tahu? Takdir manusia siapa yang sangka? Ya. Yohanes lebih dulu meninggal, wafat sebagai martir Allah. Usia 30-an tahun berarti, betul? Selisih 1 tahun dengan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Enggak berusia panjang. Usia juga hanya berbeda berapa bulan. Ya kan? Elizabeth sama Ibu Maria masih kerabat, ya. Namun takdir siapa yang sangka? Kematian menjadi pengalaman yang tidak semua orang bisa hadapi, saya katakan tadi. Betul. Bayangkan saudara sendiri mewartakan misi Allah yang sama, kerajaan Allah. Dan dua-duanya punya integritas yang tinggi, punya kualitas mental yang luar biasa, tapi diperhadapkan dengan kematian. Dalam tubuh manusia ya, Tuhan Yesus, pasti ada rasa takut dan gentar. Itu yang terjadi ketika di Taman Getsemani tadi. Tuhan Yesus takut. Bahkan dia berdoa sambil tersungkur. Di bagian yang lain, Injil yang lain dikatakan berdoa hingga peluhnya meneteskan tetesan-tetesan darah. Depresi yang begitu dalam yang Tuhan Yesus hadapi malam itu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika imanmu diperhadapkan, apakah engkau murid Kristus? Apakah engkau pengikut Kristus? Masihkah kita berani mengatakan ya? Ataukah kita menyangkal iman kita seperti Petrus? Betul? Padahal Petrus begitu luar biasa ya. Oh, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengganggu engkau. Bahkan kematian sekalipun, aku pasang badan, kata Petrus. Tapi nyatanya dia menghilang. Dia mengelak. Dia lari dari kenyataan ketika Tuhan Yesus ditangkap untuk diadili di mahkamah agama. Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, Kristus dalam tubuh manusia sadar akan waktunya Allah. Waktu yang sudah gak mungkin lagi dihentikan. Waktu yang harus dikerjakan. Waktu yang harus dicapai. Waktu yang harus digenapi. Penggenapan kasih karunia Allah. Itu yang wow buat saya. Saya ini kalau boleh mengingat hidup lalu saya. Wah, saya merasa gak layak. Even saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudaraku. Saya pikir, siapa saya?
Saya nggak layak. Saya nggak mungkin ada seperti ini tanpa kasih karunia dari Allah. Tanpa pengorbanan Kristus. Nah, penundukan diri masuk dalam rencana, kehendak, dan karya Allah yang harus segera diwujudkan. Itu suatu pengenapan janji Allah sendiri. Yesaya mencatat, Yesaya 53 nanti dibaca di rumah aja ya. Saya nggak sampaikan. Nanti akan relate dengan tadi yang kita nyanyikan Pak Wiso. Luar biasa sekali. Siapa saya, siapa dia, ya memandang rupa aja nggak mau kita. Nggak ada lagi yang mau bisa memandang kebaikan-kebaikan Kristus. Semua kebaikan itu selama karya yang dia kerjakan, beliau kerjakan, habis seketika dengan tuduhan penghujat nama Allah. Tapi itulah ya kenyataan bahwa identitas Kristus sebagai manusia Allah, anak manusia, ya Mesias itu sendiri diabaikan. Tuhan Yesus pikir, tidak perlulah, aku harus penuhi semuanya. Aku Allah, ya kan? Makanya dua penjahat di atas kayu salib katakan, kalau kamu benar kamu anak Allah, turun dong, selamatin saya, gitu kan? Yang satu punya hikmat yang luar biasa, bukan? Kamu ini tutup mulutmu. Kamu pantas, kita pantas dihukum, tapi dia tidak bersalah. Ya. Luar biasa bukan? Kesadaran diri itu awal pertobatan. Ini luar biasa dua penjahat itu kan. Salah satu minta buktikan. Ya, semua orang minta bukti. Tapi bukti itu tidak pernah cukup. Ya. Hanya hati nurani yang terdalam yang bisa melihat pribadi Allah di dalam Kristus dari salah satu penjahat itu. Ya, Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah mempertahankan identitas dirinya sebagai Allah, tapi dia dalam rupa Allah dalam tubuh manusia. Tapi dia sedia mengambil diri, menyerahkan diri, melepas identitas diri. Ya, sebagai pemilik dari seluruh jagat alam semesta, tapi menundukkan dirinya dengan luar biasa. Ya, yang kedua, ketaatan dari Kristus menandakan kerendahan hati Kristus. Kerendahan hati Kristus adalah kerendahan hati Allah. Benar. Saya katakan, saya punya Allah yang luar biasa. Bayangkan, kita ini orang yang dihukum, orang yang durhaka, orang yang gak pantas mendapatkan hidup. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, kita masih diberi kesempatan. Suatu hal yang sungguh mahal. Ya, karakter Allah melekat pada Kristus dan tidak mungkin hilang. Jelas, karakter kasih. Ya, orang yang punya kasih tentu saja orang yang bisa merendahkan diri. Betul? Sulit loh. Ya. Kalau kita nggak punya kasih, untuk mengalah itu susah. Ya, kalau orang nggak punya kasih, sulit buat kita merundukkan diri kita. Apalagi kita dengan atribut yang luar biasa, punya kekuasaan, punya kepintaran, punya segalanya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, dalam daging, dalam flesh. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan, ya. Firman yang menjadi manusia, ya. Firman yang menjadi manusia. Allah yang turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus ciptaannya, untuk menebus manusia. Gak ada cukup lagi korban tebusan setiap Paskah. Gak mungkin lagi manusia ditebus lewat ritual keagamawian. Gak bisa. Butuh satu korban yang sungguh-sungguh suci, mulia, yang tidak tergantikan, yaitu manusia itu sendiri. Dan Tuhan lakukan itu dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mewujudkan diri menjadi seorang hamba, ya, tanpa reputasi, ya, itu bukan suatu hal yang enak. Mengosongkan diri tanpa ada atribut kealahan. Itu yang Tuhan lakukan. Supaya apa?
Kita semua berlayak di hadapan Tuhan. Kerendahan hati Allah dinyatakan oleh Kristus. Ya, Kristus menjadi bukti kepribadian Allah yang maha luhur yang tidak bisa tertandingi oleh manusia manapun. Ya. Saya pernah katakan oleh salah satu teman, ya. Bisa enggak agama menyelamatkan? Perbuatan baik menolong. Ya, agama mengajarkan kebaikan. Iya, saya betul. Ya, norma-norma itu bukan lagi ada di agama, norma diajarkan kepada kita semua, ya, dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial. Pertanyaannya, ya, sama, saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kalau seorang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tapi hidupnya begitu mulia, ya, bisa menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, masih bisakah dia diselamatkan? Enggak bisa, ya, enggak bisa. Manusia enggak bisa menolong dirinya sendiri, bahkan lewat perbuatan baiknya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sungguh ini menjadi peringatan pada kita semua malam ini, ya, bahwa kerendahan hati itu wujud kita mengasihi orang lain, juga kita mengasihi Allah kita. Dan Tuhan sudah tunjukkan, dan Tuhan sudah memberi teladan yang luar biasa. Yang ketiga, ketaatan memberi gambaran bentuk kasih setia Allah. Kenapa? Ketaatan Kristus menyatakan kesetiaan Allah kepada manusia. Betul, bayangkan, bisa saja Kristus lari, meninggalkan seperti Petrus. Lari dari kehendak Allah, melakukan apa yang harus dikerjakan. Tapi enggak. Dia terus tetap pada jalannya. Yohanes mencatat, ya, siapa yang kamu cari? Ya. Yesus, akulah dia. Mereka maju lagi, siapa yang kamu cari? Murid-murid di belakang. Yesus, akulah dia, biarkan mereka. Tuhan gak pernah mundur, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya. Sekalipun kita berbuat tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menyangkal dirinya? Karena Allah sendiri adalah kasih, betul? 1 Yohanes 4 ayat 16 yang lalu dikhotbahkan Pastor Henok. Allah adalah kasih. Allah itulah kasih itu sendiri. Dan Allah gak bisa menyangkal dirinya dalam kasih yang harus dia wujudkan. Tapi kadang-kadang kita yang katanya mengasihi Allah, sesama kita aja kita gak bisa akur. Ironis bukan? Bagaimana kita bisa disebut anak-anak Tuhan kalau kita sendiri sulit mengasihi sesama kita? Ya, komitmen kasih ditunjukkan dengan memberi tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu imbal balik dari kita. Rela berkorban walaupun gak nyaman. Jelas, yang namanya harus berkorban itu enak? Enggak enak. Disakiti itu enggak enak banget. Ya, oh saya paling enggak bisa terima kalau terjadi ketidakadilan, ya. Beberapa teman bilang gini-gini, enggak bisa. Ya, walaupun mereka tidak berbuat adil kepada saya, ya, tetap kasih. Ya, kasih itu bagian mereka. Kalau enggak dikasih, gimana yang di rumah? Ya, kadang-kadang kita sulit mengasihi orang lain. Kadang-kadang kita melihat, kamu kasih, aku beri. Betul? Kamu beri, aku kasih. Sebaliknya seperti itu. Itu hukum Taurat. Tapi hukum kasih enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih itu tidak meminta imbalan. Ya. Sulit memang. Ini hukum yang sulit untuk diwujud nyatakan. Tapi Tuhan kerjakan. Dan Tuhan memberi teladan. Dunia enggak bisa kasih, sulit. Belum tentu dunia bisa kasih tapi enggak rela. Susah juga kan? Nah, kedahsyatan wujud kasih Allah yang konsisten dan tidak pernah berubah itu berlaku. Ya, malam itu Tuhan Yesus ditangkap dan dia dibawa ke rumah Hanas. Ya, diadili di hadapan muka agama. Ya. Bayangkan, apa kesalahannya? Ya. Gak ada lagi yang Tuhan mau sembunyikan.
Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan sampai akhirnya mati di atas kayu salib yang penuh hina dan kehinaan. Salib lambang penghinaan. Ya, salib lambang kutuk. Ya, ketaatan Tuhan diwujud nyatakan. Sampai akhir. Sampai di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya di dunia sebagai manusia, ia telah memanjatkan doa ya di Taman Getsemani yang tadi kita baca sama-sama. Dan dalam permohonan yang penuh ratap tangis, bahkan teriakan, minta tolong, ya Bapa, biarkan cawan ini lalu. Ya kan? Dan penuh tangisan dan keluhan-keluhan kepada Allah yang harusnya sanggup menyelamatkannya dari setiap kesempatan kematian. Berapa kali Tuhan Yesus mau ditangkap dan dibunuh. Dan itu lewat. Tapi 2 malam ini terakhir. Ini kesempatan mau lolos kemana? Nggak ada lagi. Ya, karena waktunya harus dinyatakan. Karya Allah harus dikerjakan oleh Kristus. Dan Kristus berkomitmen dan konsisten untuk tunduk pada kehendak Allah yang penuh hormat. Dalam kesalehannya ia didengarkan. Ya, doanya didengar oleh Allah. Tuhan diberi kekuatan. Di Injil yang lain, seorang malaikat datang dan memberi kekuatan pada Kristus. Betul? Ya, malaikat gak mungkin diutus oleh Bapa untuk menguatkan Kristus. Kalau itu bukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun Kristus anak Allah, ia telah belajar untuk taat. Ia belajar untuk taat. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti di Ibrani. Lewat puncak pemerintahannya di malam saat ia diserahkan. Awal penderitaan menuju salib hina. Ya, malam itu sudah rasanya penderitaan bagi Kristus. Dan ini belum berakhir. Ini baru awal Bapak Ibu Saudaraku. Baru awal. Awal menuju salib yang penuh kehinaan itu. Ya. Maka sesudah Kristus menjadi korban penebusan dan penyelamatan yang sempurna, ia menjadi sumber keselamatan abadi bagi setiap orang yang patuh atau taat kepadanya. Ya, ini jadi peringatan bagi kita. Rupanya nggak gampang buat untuk taat, ya. Karena taat tadi menggambarkan takut akan Allah. Taat menggambarkan kerendahan hati kita. Dan taat adalah wujud kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan.